Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Iksada TV. Nah, di channel Iksada TV kali ini kita ada segmen baru, yaitu segmen opini, obrolan penting sana sini. Nah, di opini kali ini kita akan menggali informasi, kita akan mewawancarai narasumber kami, yaitu mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro. Nah, tema yang akan kita ambil kali ini atau topik yang akan kita angkat kali ini yaitu terkait pembelajaran online atau pembelajaran secara daring yang diterapkan oleh pemerintah selama pandemi COVID-19 hingga saat ini. Nah, apakah dari mereka itu banyak yang tidak setuju dengan adanya pembelajaran secara online kali ini, ataukah mungkin dari mereka banyak yang setuju dengan pembelajaran online kali ini? Oke, sebelum masuk dalam segmen opini kali ini, saya akan kembali kepada sahabat Iksada TV. Yang bagi yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga selalu physical distancing atau jaga jarak, dan tetap terapkan protokol kesehatan yang berlaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak bagaimana pendapat mereka. Let's check it out. Menurut saya, pembelajaran secara online kurang efektif. Menurut saya, pembelajaran secara online itu kurang efektif. Menurut saya, pembelajaran secara online itu kurang efektif. Menurut saya, pembelajaran online itu kurang efektif karena kita itu kalau di rumah tidak sama dengan kalau di kampus. Di kampus lebih dijelaskan, kalau di rumah itu banyak malesnya, jadi kurang efektif menurut saya. Karena kita kan sebagai perawat itu harus praktek. Kalau secara online prakteknya itu nggak gampang, jadi kita harus lihat videonya itu juga kadang kita nggak paham. Jadi kalau pembelajaran online itu menurut saya kurang efektif. Karena kan kalau kita di rumah itu kita nggak dipantau oleh guru ataupun dosen, soalnya paling nggak kita di rumah itu cuma absen, habis itu kadang kita nggak nyimak pelajaran. Karena siswa tidak bisa menerima pelajaran dengan maksimal dan tidak bisa memahaminya keseluruhannya. Ya, untuk pembelajaran secara online menurut saya untuk masa pandemi ini juga cukup bagus. Tapi misal kalau ada praktikum atau praktek apapun, kita cukup kesulitan untuk melaksanakannya. Kalau menurut kita, pembelajaran secara online itu pembelajaran yang baik, tapi juga ada buruknya. Jadi kalau baiknya itu memanfaatkan teknologi, terus kan biar teman-teman juga nggak gaptek juga kalau udah zaman modern, tapi ada yang belum bisa teknologi kan juga gimana gitu nantinya. Terus kalau online sih juga kurang efektif ya sebenarnya, nggak bisa bertanya secara langsung sama dosen sama guru, jadi pengetahuan dan juga keterampilannya itu masih kurang banget dibanding sama offline. Untuk saya dengan pembelajaran online ini kurang setuju. Kalau saya tidak setuju. Kurang setuju karena saya juga kalau di rumah daring itu suka malas untuk menyimak pelajaran sampai akhir. Karena kita tidak bisa memahami apa materi yang dijelaskan oleh dosen. Karena biasanya kalau belajar online tuh siswa lebih mengabaikan dan kayak cuma ngisi absen aja gitu. Kalau dibilang setuju atau tidak, saya seharusnya tidak setuju. Tapi kalau di masa pandemi ini, saya ya juga harus menghormati dan menghargai kalau pandemi juga harus online. Jadi saya juga menyetujui sih, setuju Karena jika tidak ada pembelajaran apapun, pendidikannya masih terhambat gitu. Jadi iya, saya teman. Jadi terpaksa untuk melaksanakan pembelajaran online. Kalau setuju atau tidak itu sebenarnya setuju aja. Jadi kan sesuai situasi ya Kak sebenarnya. Kalau misal situasi lagi kayak gini tidak memungkinkan untuk
pembelajaran offline, jadi ya udah setuju-setuju aja. Yang penting itu tadi harus berjalan secara maksimal. Saya lebih memilih pelajaran offline. Offline. Tetap milih offline. Saya memilih pilih offline. Karena kan materinya juga bisa langsung dapat ke kita, juga ada kalau ada praktikum kita juga bisa langsung melaksanakannya. Dan karena biasanya kalau offline kan gurunya lebih menjelaskan detail dan juga bisa bertanya, jadi kita lebih memahami apa yang disampaikannya. Karena lebih efektif yang offline. Jadi murid atau mahasiswa itu lebih bisa memahami materi. Untuk suka duka pembelajaran online, sukanya itu kita bisa di rumah sambil santai, dukanya itu kita kurang memahami pembelajaran. Suka dukanya, kalau sukanya itu kalau mengerjakan tugas itu bisa membuat video di rumah santai gitu. Kalau dukanya itu mempelajari materi itu kita kurang paham tentang materi kalau tidak langsung ketemu dosennya. Itu sudah. Kalau menurut saya sukanya dari pembelajaran online itu kita nggak capek-capek ke kampus. Tapi kalau offline, iya guys. Ya, nggak apa-apa. Itu kita kan ke kampus, jadi kita kayak buang waktu, kita perjalanan aja. Kalau menurut saya sukanya belajar online itu kita nggak perlu ke kampus, juga kita kan juga langsung belajar di rumah. Tuh. Untuk dukanya kita untuk materinya kita kurang langsung dapat gitu. Terus juga kadang sinyalnya juga macet atau trouble gitu. Karena lebih bisa kayak nyantai di rumah gitu. Kalau dukanya tuh kayak waktu online itu disuruh ke kampus gitu kan, ya waktu online kok di kampus, jadi kayak mengurangi waktu untuk belajar lebih maksimal. Kalau sukanya sendiri itu bisa lebih banyak waktu di rumah sih Kak sama keluarga. Tapi kalau dukanya itu ya itu tadi jaringan juga susah, terus misalkan kuota kan juga cepat habis. Nah, di situ pemasukan kan juga kurang kalau kita minta terus kan juga nggak enak sama orang tua. Kita kan belum ada pemasukan juga, belum kerja, belum dapat uang dari manapun kecuali dari orang tua. Jadi itu tadi kalau misalkan mau minta tetap ada rasa nggak enak. Menurut saya yang harus ditingkatkan itu jam pembelajaran online itu kadang molor, jadi kita lebih suka males gitu, tidak efektif. Terus kita juga untuk sinyal kadang juga susah, jadi itu yang perlu ditingkatkan. Yang perlu ditingkatkan salah satunya itu membuat video itu harus kakak belum aku ya pokoknya kalau ditingkatkan, kalau pembelajaran online itu harus kak, ya responsi dosennya itu harus lebih kuat, terus perhatian ke siswanya, terus kalau tanya kalau belum paham dijelaskan gitu. Menurut saya yang harus ditingkatkan itu kejujuran dalam belajar saat kita online. Pembelajaran online ini kan kadang bikin males ya. Jadi untuk interaksi antara mahasiswa dengan dosen itu harus ditambah juga. Dan untuk mahasiswanya sendiri itu kita harus aktif untuk bertanya ataupun bertanya materi atau tugas-tugas yang diberikan pada dosen. Menurut saya lebih giat belajar lagi atau mencari referensi atau buku yang bisa dibaca karena bisa menambah wawasan dan juga ilmu. Yang harus ditingkatkan sih kira-kira tentang sistemnya kali ya Kak. Kalau misal sistemnya itu efisien terus mudah dijangkau oleh semua orang, semua kalangan, itu kan lebih mudah kita menerimanya. Gitu aja sih. Sama itu, kalau untuk kuota Kemendikbud harapannya juga
nggak macet-macet ya, kayak yang kemarin kan udah pernah dapat tapi sekarang juga nggak pernah dapat lagi kayak gitu deh. Oke, begitulah pendapat dari narasumber kita, yaitu mahasiswa Sekolah Bojonegoro mengenai pembelajaran secara online. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pembelajaran secara online ini ada dampak negatifnya dan juga ada dampak positifnya. Nah, dari mereka juga mengeluhkan mungkin duka mereka, yaitu terkait dengan kuota, terkait dengan mungkin jaringan yang lemot, dan mungkin di sini dari mereka masih malas dengan adanya pembelajaran online kali ini dan juga kurang memahami dari pembelajaran yang diberikan oleh guru ataupun dosen. Tapi kebanyakan dari mereka juga ada yang suka dengan ataupun setuju dengan kebijaksanaan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu di sini mereka setuju karena dengan adanya pembelajaran online sekarang ini dapat meningkatkan pendidikan, yaitu mulai dari taraf SD, SMP, SMA, dan sampai dengan perguruan tinggi. Nah, dengan adanya pembelajaran online kali ini dimaksudkan agar dapat berlangsung kembali pembelajaran selama pandemi kali ini untuk mencegah yaitu penularan COVID-19 atau virus corona. Nah, sekian untuk segmen opini kali ini. Mungkin dari sahabat Istilah TV ingin berkomentar ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah. Ataupun dari sahabat Istilah TV ada ide ataupun ada topik yang sekiranya akan dibicarakan di episode opini untuk minggu depan, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Isyada TV. Oke, terima kasih. Kembali lagi di episode opini di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyada TV berani dan menginspirasi.